Berlin, kota yang dibentuk oleh kerajaan, benteng perang, dan sekarang transformasi menjadi tenang. Kekristenan memiliki akar yang dalam di sini. Reformasi Martin Luther berbentuk sebagian besar Jerman Utara, dan cakrawala Berlin masih membawa warisan itu di katedralnya. Tapi, maju cepat ke bulan ini, meningkatnya jumlah warga Berlin yang diidentifikasi sebagai ateis atau spiritual tapi tidak religius. Namun, diam-diam, sebagian banyak orang Berlin yang memeluk Islam. Salah satu orang di jantung pergeseran ini, Imam Emre Said. Dia berusia 33 tahun, lahir dan besar di Berlin. Pada usia 20, ia berangkat ke Istanbul untuk belajar teologi Islam, lalu Jordan. Lalu dia kembali ke rumah, bukan untuk kenyamanan, tapi untuk tujuan. Saat ini, ia menjabat sebagai imam utama di Masjid Mevlana di Karlsruhe, salah satu masjid paling simbolis di Berlin. Dan hanya dalam 3 tahun, melalui hubungan pribadi dan dakwah yang tulus, Imam Emre telah membawa 90 orang masuk Islam. Itu tidak berlebihan, itu pencatatan secara harfiah. Dia menyimpan catatan dari setiap syahadat, tapi ini bukan syahadat yang tiba-tiba. Ini adalah perjalanan panjang. Kata Imam Said, kebanyakan orang yang datang ingin masuk Islam telah mempelajarinya secara pribadi selama berbulan-bulan, beberapa bahkan selama bertahun-tahun. Mereka telah membaca Al-Quran dalam terjemahan, menonton video berjam-jam, bertanya pada diri sendiri dengan pertanyaan sulit. Mereka tidak mengejar tren, mereka mencari kebenaran. Dan ketika mereka akhirnya siap, mereka datang dengan hati penuh harapan dan kegelisahan. Salah satunya adalah seorang wanita berusia 53 tahun. Dia berpuasa hanya untuk mencobanya hanya 1 hari. Tapi 1 hari itu berubah menjadi 30 hari penuh. Dan pada akhir Ramadan, dia mengatakan sesuatu yang banyak muslim yang dari lahir lupa rasakan. Ada sesuatu yang hilang, jadi aku datang untuk menyelesaikannya. Ada banyak cerita seperti yang dialaminya. Seorang turis yang berjalan ke masjid dengan pertanyaan dan berjalan keluar dengan syahadat. Seorang pemuda yang satu-satunya paparan Islam adalah melalui media yang bias, sampai seorang teman menunjukkan sebaliknya. Seorang wanita yang menangis saat menghafalkan La ilaha illallah untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tetapi karena dia merasa akhirnya dilihat oleh penciptanya. Dan inilah bagian yang tidak bisa kita abaikan. Mereka bukan hanya orang yang bertobat, mereka adalah muslim baru. Itu berarti mereka rentan. Lingkaran lama mereka mungkin tidak mengerti. Keluarga mereka mungkin tidak setuju. Dan jika kita umat Islam tidak melangkah untuk mendukung mereka, siapa yang mau? Imam Said tahu ini. Dia tidak berhenti setelah syahadat. Dia membimbing mereka, mengajari mereka, mengecek dalam beberapa minggu kemudian. Dia mengatakan kepada mereka, ibadah adalah kunci perdamaian. Ketika Anda berdoa, ketika Anda berpuasa, ketika Anda terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatimu akan tenang. Tapi dia juga memperingatkan mereka, setan akan berusaha lebih keras denganmu. Sekarang itu sebabnya kita harus tetap terhubung. Dan mari kita bicara tentang bahasa, karena ini penting. Emre menyampaikan khotbah dalam 3 bahasa Turki, Arab, dan Jerman. Itu bukan hanya keterampilan, itu strategi. Karena pemuda di Berlin kebanyakan dari mereka berbicara bahasa Jerman lebih baik dari apapun. Jika agama tidak menjangkau mereka dalam bahasa mereka, kami tidak benar-benar menjangkau mereka. Dia mengajar 130 pemuda setiap minggu, bukan tradisi budaya, tapi ilmu Islam, fikih, akidah, Quran, dan dalam bahasa yang mereka mengerti. Dan itu membuat semua perbedaan dan membagikan syahadat baru secara online, tetapi hanya dengan persetujuan. Mengapa?
Jadi, Ummah bisa membuat doa agar yang lain bisa terinspirasi. Jadi, ceritanya menyebar bahwa Islam hidup di tempat-tempat yang mungkin tidak Anda duga. Jadi, untuk setiap muslim baru di seluruh dunia, selamat datang. Kami melihatmu, kami bangga padamu, dan kami selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hatimu tetap teguh. Dan untuk kita semua, mungkin sudah waktunya kita ingat apa artinya mengundang seseorang ke Islam. Tidak dengan tekanan, tidak dengan ego, tapi dengan kejelasan kebenaran, kasih sayang, dan doa. Karena umat Islam tumbuh bukan hanya dengan angka, tapi dengan hati kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati Imam Amri Sahin dan setiap dai tulus di seluruh dunia. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang membantu mereka menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan menjadi orang yang mendorong mereka menjauh darinya. Menjadi seorang mu'alaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mu'alaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun, mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.